Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini melanjutkan pertemuan minggu lalu, kita akan membahas kompetensi dasar 3.8 yaitu menerapkan pemasaran barang dan jasa dengan pokok materi mengidentifikasi produk. Untuk hari ini kita akan membahas submateri yang pertama yaitu pengertian produk, kemudian tingkatan produk serta klasifikasi produk. Untuk memahami apa itu produk, kalian bisa menyimak video berikut. Audio Jungle. 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 Nah, ini tadi saya sajikan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, dari sini kalian saya minta untuk mendefinisikan apa itu produk dengan berbagai macamnya tadi. Nah, untuk menyamakan persepsi kalian, ya ini saya berikan gambaran menurut Fandi Ciptono bahwasanya produk itu adalah merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar yang bersangkutan. Jadi produk ini ditawarkan oleh produsen untuk diperhatikan, diminta, dan dicari oleh konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya atau untuk dikonsumsi. Selanjutnya, ketika membeli produk ya itu ada beberapa tingkatan manfaat yang diharapkan ya. Yang pertama adalah core benefit. Core benefit di sini adalah manfaat utama ketika kita ingin membeli sebuah produk. Contoh kalau kita mau membeli makanan, maka core benefit itu ya makanan itu sendiri. Ketika mampu memberikan rasa kenyang kepada kita. Atau kalau kita mau membeli jasa transportasi, yaitu kegiatan transportasi inilah yang menjadi core benefitnya. Kemudian produk generik ini adalah produk pelengkapnya. Jadi di sini di produk generik ini misalkan ketika kita makan itu ada beberapa yang memberikan kelengkapan kepada kita. Contohnya tidak hanya menyediakan makan, ternyata juga menyediakan minum, kemudian cemilan-cemilan yang lain. Ya, sehingga di sini kita merasa lebih puas lagi. Kemudian di sini ada expected product. Expected product itu tentunya ketika kita membeli produk, harapannya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, kita merasa puas. Nah, tentunya tidak setiap saat kita membeli produk itu mendapatkan kepuasan tersebut. Nah, expected product ini ya, jadi apa harapannya ketika kita membeli produk ya. Jadi misalkan kalau kita membeli jasa transportasi tidak hanya dapat memindahkan kita dari suatu tempat ke tempat lain, akan tapi di sini juga dapat memberikan rasa nyaman, kursi yang empuk mungkin ya, kemudian bau yang enak ya di dalam kendaraan tersebut. Kemudian equipment produk ini adalah sesuatu atau tool tambahan yang diberikan ketika kita memanfaatkan produk tersebut. Misalkan ketika kita menggunakan tadi ya, saya contohkan sama saja menggunakan jasa transportasi ya, di sana ada layanan
free wifi. Nah, inilah yang dimaksud equipment produk ya. Jadi sesuatu yang ditawarkan yang dapat memberikan tambahan kepuasan kepada konsumen yang sesuai dengan zamannya saat ini, teknologi saat ini. Kemudian ada produk potensial. Produk potensial ini adalah sesuatu yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, ini tingkatan dari produk. Selanjutnya, produk dikelompokkan atau diklasifikasikan menurut Kotler. Ini ada dua, yaitu berdasarkan wujudnya dan berdasarkan daya tahan. Berdasarkan wujudnya, ini ya berwujud atau berupa barang atau tampak ya. Jadi yang pertama berdasarkan wujudnya ada barang dan jasa. Kalau barang ini kelihatan barangnya, wujudnya dapat disentuh, ya dapat dilihat. Tapi kalau jasa ini adalah produk yang tidak dapat dilihat akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Kemudian selain dikelompokkan berdasarkan wujudnya, barang juga dikelompokkan berdasarkan daya tahannya, yaitu non-durable good sama durable good. Jadi ada yang tahan lama sama yang tidak tahan lama. Jadi durable good itu adalah barang tahan lama dan non-durable good ini tidak tahan lama atau habis sekali pakai. Misalkan makanan sekali dimakan ya sudah habis, nggak bisa dinikmati lagi. Berbeda dengan mesin, alat-alat. Nah, ini ketika kita membeli, kita gunakan, masih dapat kita gunakan lagi. Selain Kotler, Fandi Ciptono juga menyampaikan pengelompokan dari barang. Di sini Fandi Ciptono mengelompokkan jadi dua. Yang pertama yaitu barang konsumen. Barang konsumen di sini dikelompokkan menjadi 4 atau terdiri dari 4 ini. Yang pertama yaitu convenient good, berdasarkan keseringan atau intensitas pembeliannya. Jadi umumnya di sini adalah barang kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya ini ketika dirinci lagi ada 3 ya, ada staples good, ada impulse good, ada barang yang dibeli dengan mendadak ya, misal atau musiman, misalnya payung, jas hujan. Nah, ini tingkatannya. Jadi yang pertama tadi ada staples. Kalau barang staples ini barang yang dibutuhkan sehari-hari, kebutuhan pokok, misalkan makan, nasi dan lain sebagainya. Kemudian ada impuls. Kalau impuls itu barang yang dibutuhkan tanpa perencanaan, biasanya ada di dekat kasir. Nah, selanjutnya ya ini ada barang shopping good. Shopping good ini juga dikelompokkan lagi, ada dua, yaitu hetero shopping good sama homogeneous shopping good. Nah, ini umumnya barangnya ini dipertimbangkan dalam pembeliannya baik dari segi harga maupun kualitasnya. Kemudian ada specialty good. Specialty good ini barang yang dibeli oleh konsumen dengan melakukan usaha khusus, karena sifatnya barang specialty ini spesial ya. Jadi tidak mudah untuk mendapatkannya, dan untuk mendapatkannya ini diperlukan usaha khusus karena harganya mahal ya, limited edition dan lain sebagainya. Kemudian ada unsought good. Unsought good ini adalah barang yang sebenarnya kita butuhkan, akan tapi banyak orang yang tidak menyadari kalau mereka membutuhkan. Nah, di sini contohnya adalah asuransi. Kemudian di ini adalah batu nisan ya. Jadi kita pasti membutuhkannya, akan tapi kita tidak paham kalau kita itu membutuhkannya dan kita merencanakan untuk membelinya, seperti itu. Selanjutnya adalah klasifikasi barang menurut Fandi Ciptono, yaitu barang industri. Barang industri di sini dimaksudkan barang yang dibeli dengan maksud tidak langsung digunakan, berbeda dengan barang konsumen tadi yang bisa langsung digunakan atau dikonsumsi. Barang industri ini dibeli untuk dijual kembali ataupun diolah dengan ditambah nilainya kemudian dijual kembali. Di sini ada 3, yaitu material and part, capital item, sama supplies and service. Nah, demikian penjelasan dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.